Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang lingkup dan klasifikasi penelitian bisnis. Nah, kami beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Fatia Mutmainah dengan NIM 22053018, dan 2 rekan saya, Rafika Siotang dengan NIM 22053037, dan Septia Dwiyoni dengan NIM 22053156. Pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Lingkup penelitian bisnis. Definisi penelitian bisnis itu sendiri adalah proses pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif yang digunakan untuk membantu pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Lingkup penelitian bisnis terdiri dari 2. Yang pertama, lingkup penelitian manajemen. Lingkup penelitian manajemen dikelompokkan ke dalam bidang-bidang. Yang pertama, bisnis umum. Contohnya seperti peramalan jangka pendek dan jangka panjang, tren bisnis dan industri, inflasi, ekspor, dan perdagangan internasional. Yang kedua yaitu pemasaran dan penjualan. Contohnya potensi pasar, karakteristik pasar, penjualan, promosi penjualan, dan perilaku konsumen. Yang ketiga yaitu keuangan. Contohnya seperti anggaran, modal kerja, investasi, dan tingkat bunga. Yang keempat yaitu manajemen dan perilaku organisasi. Manajemen mutu terpadu, motivasi, dan kepuasan kerja. Yang terakhir yaitu sistem informasi manajemen. Contohnya seperti mengenai sistem informasi eksklusif, sistem komunikasi bisnis, dan sistem dukungan keputusan. Yang kedua, lingkup penelitian akuntansi. Lingkup penelitian akuntansi dikelompokkan ke dalam bidang-bidang. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Contohnya, teori-teori akuntansi, standar akuntansi keuangan, sistem pelaporan, pos-pos laporan keuangan, dan akuntansi keuangan internasional. Yang kedua, investasi dan pasar modal. Contohnya, investasi pasar, saham dan obligasi, penawaran efek, institusi bursa efek, dan reksadana. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Contohnya, anggaran, insentif, pengukuran kinerja, harga transfer, dan akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, auditing. Contohnya yaitu teori audit, opini akuntan, sampel audit, resiko audit, dan independensi. Yang kelima, sistem informasi akuntansi. Contohnya, desain dan seleksi sistem, penerapan dan evaluasi sistem, pengujian pengendalian internal, dan sistem database. Yang kelima yaitu perpajakan. Contohnya yaitu perencanaan pajak, sistem dan tata cara perpajakan, fungsi pajak, dampak pajak, dan peraturan pajak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu klasifikasi penelitian bisnis. Dalam penelitian klasifikasi bisnis dapat diklasifikasikan berbagai sudut pandang yang berdasarkan satu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori. Dalam penelitian dasar ada 2 penelitian, yaitu penelitian dedukatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesis melalui validasi teori, atau pengujian menggunakan hipotesis a priori. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoretis. Yang kedua, penelitian indikatif, yaitu tipe penelitian mempunyai tujuan untuk mengembangkan teori atau hipotesis melalui penggunaan fakta. Tipe penelitian ini menekankan pada kebenaran dan realitas fakta untuk menghindari adanya teori-teori atau opini-opini yang membingungkan. Berdasarkan tujuan penelitian yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan lebih lanjut dapat diklasifikasikan menjadi 3 penelitian. Yang pertama, penelitian evaluasi yang digunakan untuk pemilihan terhadap alternatif tindakan dalam proses pembuatan
keputusan bisnis. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan, yang dimaksud untuk mengembangkan produk baru atau pengembangan proses menghasilkan produk. Yang ketiga, penelitian aksi, yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pendekatan baru dan memecahkan masalah tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan karakteristik masalah. Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 6. Yang pertama, penelitian historis. Yang kedua, penelitian deskriptif. Ketiga, studi kasus atau lapangan. Keempat, penelitian korelasional. Kelima, penelitian kausal atau komparatif. Keenam, penelitian eksperimen. Yang pertama, penelitian historis. Penelitian historis merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena masa lalu. Tujuan penelitian historis ini melakukan rekonstruksi fenomena masa lalu secara sistematis, objektif, dan akurat untuk menjelaskan fenomena masa sekarang atau mengantisipasi fenomena yang akan datang. Sumber penelitian historis terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang berasal dari pengamatan langsung peneliti terhadap kejadian tercatat, dan sumber sekunder berupa sumber yang berasal dari pengamatan orang lain. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terdapat masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini, kejadian, atau prosedur. Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subjek yang diteliti melalui tanya jawab. Ketiga adalah studi kasus atau lapangan. Studi kasus atau lapangan merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Subjek yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, lembaga, atau komunitas tertentu. Tujuan studi subjek tertentu mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu. Nah, studi kasus cenderung menguji relatif banyak variabel penelitian dengan jumlah sampel yang relatif sedikit. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi bermacam-macam nilai. Keempat adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Tujuan penelitian ini untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi atau antar variabel, atau membuat prediksi berdasarkan korelasi antar variabel. Kelima, penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif ini merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini melakukan pengamatan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang secara masuk akal sebagai faktor-faktor penyebabnya. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian yang ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa. Keenam adalah penelitian eksperimen. Ini adalah penelitian yang terakhir. Penelitian eksperimen merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah yang sama dengan penelitian kausal komparatif, yaitu mengenai hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian eksperimen, peneliti melakukan manipulasi atau pengendalian terhadap setidaknya satu variabel independen, sedangkan penelitian kausal komparatif tidak ada perlakuan dari peneliti terhadap variabel independen.
Penelitian dapat menguji hubungan sebab akibat antara variabel metode penelitian dengan variabel semangat kerja. Tipe-tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan berdasarkan metode pengumpulan dan analisis data, teknik penulisan laporan, atau berdasarkan desain penelitian. Di antaranya adalah human etologi, ecological psikologi, holistic ethnography, cognitive anthropology, ethnography of communication, dan symbolic interactionist. Tipe penelitian kualitatif dapat pula diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan dan perspektif, antaranya yaitu pendekatan interpretif, pendekatan artistik, pendekatan sistematis, perspektif antropologis, perspektif sosiologis, perspektif biologi, studi kasus, studi kognitif, dan penelitian historik. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan lingkup dan klasifikasi penelitian bisnis. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.